Di zaman modern saat ini, kita sudah tidak asing lagi mendengar kata konten kreator, di mana dulu tidak sedikit pekerjaan sebagai konten kreator kerap kali diremehkan, karena dianggap memiliki penghasilan tidak tetap dan tergantung animo publik terhadap konten yang dibuat. Namun dengan adanya perkembangan digital, membuat profesi konten kreator semakin diminati, khususnya para generasi muda. Keinginan itu difasilitasi oleh media sosial yang kian bervariatif, seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Namun, menjadi profesi konten kreator tidaklah semudah yang dibayangkan, sebab membutuhkan kreativitas tinggi agar hasil konten tidak membosankan. Sehingga kehidupan menjadi seorang konten kreator dipenuhi oleh lika-liku dan tantangan. Lalu, bagaimana menurut mereka mengenai stigma masyarakat yang masih menganggap enteng profesi konten kreator? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tati Fetri ingin membahas lebih jauh lagi tentang profesi konten kreator dengan langsung mengundang para bintang tamu yang memiliki pengalaman dalam profesi ini. Tetap di Tati Fetri Production. Halo Teh, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, perkenalkan nama aku Alicia Jahrani. Nama saya Don Bosco. Halo, nama aku Nisrina Naila Nashwa. Sekarang sibuknya sebagai konten kreator TikTok salah satu kedai di Bandung. Sekarang aku lagi suka bikin konten alias jadi content creator. Aku minat di konten kreator. Ceritain dong awal mula terjun menjadi konten kreator. Dulu aku waktu kelas 11 kayak ngelihat vlog-vlog yang kayak daily vlog yang estetik gitu. Terus kayak kepikiran pengen bikin juga, cuma kayak baru kelaksananya tuh pas aku kelas 12 gitu. Terus kayak karena banyak waktu senggang juga, jadi kenapa enggak gitu kayak itu. Awalnya apa ya, karena sering buka sosial media aja sih, kayak nge-scroll Instagram atau enggak TikTok yang lagi rame sekarang. Terus lama-lama kayak tertarik aja, mulai bikin konten kayak dari keseharian, terus abis itu hal kesukaan, dari situlah diupload dan lama-kelamaan kayak wah dunia sendiri nih kayaknya. Ngerasa asik ya kan ya? Nah, ngerasa asik. Karena aku suka kuliner, apalagi di Bandung kan banyak banget ya kuliner yang enak-enak dan ya yang pokoknya banyak banget gitu macam-macam kulinernya. Nah, aku mulai dari tinggal di Bandung ini, aku membuat konten kreator buat kuliner gitu. Kalau boleh tahu nih Teh, udah berapa lama sih terjun di dunia konten kreator? Kalau terjun di dunia konten kreator ini sih baru-baru ini ya Kang, selama di Bandung. Di Bandung ini aku 7 bulanan. Kurang lebih baru 2 tahun lah, belum lama-lama banget. Kayaknya ada setahun deh. Nah, selama menjadi konten kreator, apa sih Teh tantangannya menjadi seorang konten kreator itu? Tantangannya banyak sih ya. Yang pertama pasti kayak saingan gitu, saingan dari yang lainnya. Pasti banyak yang lebih kreatif, lebih bagus gitu. Yang kedua tantangannya itu pas jam upload videonya gitu. Takut viewersnya sedikit, takut like-nya sedikit gitu sih Kang. Tantangannya di mana ya? Di ide sih. Jadi ide kita harus bener-bener kayak encer. Jadi kita nggak bisa maksain kalau misalnya ide kita nggak jalan nih, terus kita maksain untuk buat konten, itu nggak bakalan bener. Jadi kita mantengin dulu idenya, kita mantengin dulu rencananya. Kalau udah matang baru kita bikin video. Kalau dari aku sendiri sih tantangan terberat aku adalah rasa males ya. Kayak males nge-record gitu, terus kayak males ngeditnya. Menurut Teteh, konten kreator itu sebenarnya apa sih Teh? Gitu. Mungkin ada yang belum tahu nih Teh. Konten kreator itu sebenarnya menurut aku tuh kayak yang membuat video berwawasan gitu. Kayak contohnya aku konten kreator kuliner gitu.
Aku lebih di bidang makanan, kayak di Bandung tuh makanannya ada apa aja yang cocok buat remaja, yang cocok buat keluarga, yang cocok buat nongkrong gitu. Video tentang wawasan-wawasan gitu sih Kang menurut aku. Kalau menurut aku, content creator adalah orang yang bikin konten. Orang-orang yang suka bikin konten kayak bikin video-video, entah itu videonya kayak vlog gitu atau yang kayak nge-educate orang atau bisa menghibur orang juga. Konten kreator itu orang yang bikin konten dengan ide yang dia buat, kayak misalnya dia pengen bikin tentang hobinya, itu dibikinlah konten. Kan kebanyakan nih di masyarakat sekitar tuh ada stigma-stigma gitu loh teh, kayak jadi konten kreator mah gampang, tinggal upload doang atau bikin video doang udah selesai gitu. Nah, menurut Teteh ini sebagai konten kreator, mengenai tanggapan tersebut menurut Teteh bagaimana? Itu salah besar banget ya. Soalnya konten kreator tuh bukan sekedar buat video, buat foto langsung upload, enggak. Kita juga mikirin kayak ini tuh masuk gak sih sama ciri khas kita, terus masuk gak sih sama konsep kita yang awal. Contohnya aku kan konten kreator kuliner, harus kayak ngebuat ngevideo ini tuh harus pas atau enggak, terus ciri khas kita harus ditimbulin juga di situnya gitu. Gak semua konten kreator itu tinggal upload aja atau enggak tinggal nge-publish di media sosial. Itu kan ada tahapan-tahapan ya sebelum kita mengupload. Itu ada kayak bikin idenya dulu, konsepnya, belum bagian kayak kalau misalnya kita nge-posting tuh kan sebelum pasti ada editing dulu. Nah itu kita harus ngedit dulu. Kalau editingnya lancar atau enggak idenya lancar, barulah kita bisa upload. Nggak langsung upload aja, harus dipikirin dulu. Kalau menurut aku stigma itu salah banget ya, karena jadi content creator nggak cuma upload gitu doang. Kita harus mikirin ide-ide kreatifnya yang buat isi konten kita tuh apa sih gitu. Terus kayak belum juga kalau misalnya ada di videonya tuh ada narasinya, kita harus mikirin kayak narasinya tuh pas apa enggak, terus kayak si kata-katanya tuh enak apa enggak buat didengar sama orang-orang banyak. Terus juga di editing juga kadang-kadang aku pusing banget kalau misalnya ngedit gitu, karena aku masih ngedit sendiri juga. Terus paling kalau misalnya lagi kayak stuck nggak tahu mau bikin apa gitu, tapi kita harus tetap konsisten bikin video gitu, itu sih yang paling susah. Setelah mengenal mereka, saatnya kita bermain mitos atau fakta yang beredar di masyarakat seputar profesi konten kreator. Mitos atau fakta? Jadi konten kreator itu gampang. 3, 2, 1. Mitos. Kenapa tuh teh mitos? Awalnya juga aku berpikir kayak gitu ya, kayak konten kreator kayak cuma upload doang, video upload. Tapi enggak, ternyata banyak banget tantangannya, banyak banget struggle-nya. Yang pertama pasti kita harus mikirin nih konsepan awal. Sebelum bikin video itu kita harus mikirin konsepannya kayak gimana dulu. Mau misalnya konten aku kan kuliner gitu, mau di tag videonya makanannya doang atau sama tempat-tempatnya gitu. Pasti pertama mikirin konsep, yang kedua editingnya, ya pastikan editingnya itu butuh waktu yang lama. Gimana cara ngilangin biar jernihnya, biar nggak ngeblur, terus sama bikin sound effect di itunya, di videonya gitu. Susah banget. Mitos. Kenapa tuh Kang mitos? Ada banyak ide yang harus kita bangun sebelum kita mempublish yang tadi itu. Jadi nggak mudah juga dapat ide. Bisa kita tiba-tiba dapat ide, bisa bikin, bisa juga kita mau bikin tapi idenya susah banget dicari, atau enggak rencananya itu susah banget dicari. Itu sih makanya mitos kalau orang-orang bilang itu gampang.
Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh teh mitos? Karena tadi yang aku sebutin kendala-kendala aku selama jadi content creator gitu. Ya banyak banget, apalagi rasa males ya, susah banget diilanginnya. Terus ya kalau konsistensi juga sebenarnya aku juga masih susah gitu kalau buat konsisten bikin konten-konten di YouTube atau di TikTok itu. Mitos atau fakta, konten creator itu kerjanya dikejar klien atau dikejar target. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa tuh teh? Kalau menurut aku konten kreator itu bebas ya, tapi nggak terlalu bebas-bebas banget kan. Kalau misalnya kerjaan yang lain mah dikejar deadline, dikejar apa, harus atasannya bener-bener kayak harus sekarang ya jadi gini-gini. Tapi kalau konten kreator seenaknya kita, selowong waktunya kita aja gimana. Tapi kalau aku ada jadwal tertentu gitu, kayak seminggu 3 kali buat bikin video dan uploadnya di setiap hari weekend gitu sih. Fakta. Kenapa tuh Kak? Kita kan ada kayak kerjaan, kalau misalnya konten kreator yang sudah masuk ke apa ya, antara bisa disebut perusahaan, bisa disebut tempat usaha, itu kalau kita udah ada kayak kontrak atau enggak kerja sama bareng sama mereka, otomatis kan kita ada target yang harus dikerjain. Nah itu udah pasti ada deadline sama target. Boleh setengah-setengah nggak? Satu aja, di satu apa tuh? Setengah mitos, setengah fakta sih menurut aku. Kalau misalnya kalau buat kayak di si kontennya tuh buat kita gitu, maksudnya kayak dari channel kita gitu. Itu tuh fleksibel menurut aku waktunya, kayak kita bisa ngerjain kapan aja karena nggak ada yang ngeburu-buru juga ya gitu, karena itu kan gimana kita balik lagi. Terus kalau misalnya konten-konten yang ada kerjasama gitu sama orang lain, kayak misalnya kayak endorse gitu, itu kan pasti kita ada deadline-nya juga ya. Mitos atau fakta, konten creator itu harus good looking. Mitos atau fakta? Mitos dong, nggak harus good looking. Yang utama sih harus mempunyai ciri khas ya. Setiap video yang kita bikin itu harus punya ciri khas kita tuh apa. Terus harus punya kreativitasnya masing-masing. Nggak harus ganteng, cantik, atau good looking atau apa, enggak. Yang penting pinter-pinter cari konsepan, pinter-pinter ngedit, pasti sih pinter-pinter ngedit. Terus sama pinter-pinter cari ciri khas dari diri kita tuh apa. Mitos. Kenapa tuh Kak? Sebenarnya good looking emang banyak orang yang nyari, tapi lebih ke menarik sih kontennya. Kalau misalnya good looking tapi kontennya nggak menarik atau tidak mendidik, ya itu percuma. Mitos lagi. Mitos. Kenapa tuh teh? Soalnya menurut aku yang paling penting jadi content creator adalah kita punya ide-ide kreatif sama kita bisa konsisten bikin video-video yang kita upload di channel sendiri gitu. Terus kalau good looking gitu sih menurut aku enggak ya. Kalau misalnya balik lagi tadi kita harus punya ide kreatif gitu sih paling. Setelah seru-seruan bareng, saatnya mereka menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram Latifetri Production. Ini dari @fvb. Gimana caranya biar pesan kita tersampaikan dengan baik? Mungkin gimana caranya buat video kita tersampaikan sesuai dengan tujuan video kita. Yang pertama itu sesuai dengan konsepan video kita. Kayak yang pertama aku tentang kuliner. Aku kontennya tuh di TikTok ya. Jadi kita harus konsisten bahwa kita tuh konsepannya dari awal tuh harus kuliner aja, jangan diselingi tentang percintaan atau apa, jangan. Yang penting dari awal tuh harus konsisten buat topiknya tuh tentang kuliner. Terus yang kedua kita harus ngelihat jam upload yang baik gitu, jam upload yang bagus. Kan ada ya kayak di TikTok tuh jam segini banyak viewersnya, terus jam segini mah sedikit viewersnya gitu.
@diva_lyars. Tips buat yang mau terjun di dunia konten kreator. Tipsnya apa? Tipsnya giat, konsisten. Kita harus konsisten apa yang kita mau buat. Jadi jangan setengah jalan, kita punya ide baru, jalanin ide yang baru. Kita konsisten dulu sama satu ide itu sampai beres, baru kita bikin yang lainnya. Ini dari @nabita_hh, hanya 2. Harus bisa apa aja sih jadi content creator? Menurut aku harus punya niat, terus kayak harus bisa bagi waktu juga, kayak apa yang lagi kita prioritasin, terus kayak bikin konten gitu. Terus harus bisa punya ide-ide kreatif juga, gitu sih. Pesan aku buat anak-anak milenial di luar sana yang mau jadi konten kreator, yang pertama itu harus punya niat yang konsisten. Pasti ya, setiap kita ngelakuin apapun tuh pasti harus punya niat dulu, karena dari niat kita itu kita mau bikin dan mau bergerak buat bikin video. Terus yang kedua, harus timbulin ciri khas kita, dari diri kita tuh ciri khasnya apa, jadi biar beda dari video-video yang lain. Yang ketiga itu kita harus punya konsepan sebelum membuat video, jangan bikin video asal-asalan. Yang keempat itu kita harus punya banyak kreativitas. Yang kelima itu kita harus punya banyak teman gitu ya, biar kita sharing ide buat ini apa sih, biar kita bisa nanya juga ke teman-teman yang lagi viral ini apa gitu. Pokoknya tetap semangat kalian. Jadi buat teman-teman yang mau terjun di dunia konten kreator, itu yang terpenting sih satu, kita harus punya banyak ide, kita harus konsisten, kita harus kreatif lah kita di idenya juga. Jadi nggak boleh seenaknya aja kayak bikin konten iseng-iseng aja, terus nggak ada konsepnya di konten itu harus dipikirin juga. Jadi buat teman-teman yang mau ikut atau nggak terjun ke dunia konten creator, semangat, kita mulai dari nol aja. Menurut aku buat teman-teman di luar sana yang mau jadi content creator, yang penting tuh kita harus punya niat. Terus kayak kalau misalnya kalian terkendala kayak kamera dan lain-lain, itu bisa menyesuaikan asal kita punya niat. Terus kayak kita bisa membagi waktu buat konsisten bikin video-video di channel kita atau akun kita gitu. Semangat. Nah, Sobat Tati Fetri, ternyata jadi seorang konten kreator itu penuh tantangan juga ya. Harus selalu memikirkan konten-konten yang up to date dan menyampaikannya dengan menarik, sehingga harus penuh dengan kreativitas. Next episode, tim Tati Fetri akan bahas apa lagi ya? Sampai jumpa di akhir pekan. Dadah! Jangan lupa saksikan Tati Fetri Production Setiap hari Rabu dan Minggu jam 8 malam Di YouTube Broadcast Ikom.